Yang jelas dampaknya polusi yang jelas. Kemudian nanti dia menetas 3 hari 4 hari netas. Jadi kata kunci limbah organik. Jadi semua limbah organik sebenarnya bisa diurai dengan maggot. Jadi mau limbah organik yang masih bagus, yang baru misalnya, atau limbah organik sudah mengalami pembusukan. Petani merupakan startup agrokompleks yang berfokus pada distribusi kebutuhan agrokompleks, baik dari informasi maupun dari alat-alat yang menunjang kegiatan agrokompleks. Oke Pak, tadi kan banyak banget manfaat dari maggot nih Pak. Tentunya ada dong produk-produk lain selain dimanfaatkan sebagai maggot yang hidup gitu. Apakah ada dari pemanfaatan lain dari maggot untuk selain pakan ternak gitu Pak? Baik, mungkin saya sampaikan dulu ya. Budidaya maggot dengan mengolah limbah organik ini sebenarnya produknya bisa banyak Pak. Jadi satu, pupuk organik padat atau POP. Ini pupuk organik yang sangat bagus, ini residu dari limbah organik tadi. Nah kemudian kita dapat protein dan lemak. Protein lemak itu kemana ya? Ke maggot tadi. Nah kemudian yang bisa dijual apa? Terusnya yang bisa dijual apa? Pupuknya bisa dijual jelas. Kemudian dari maggot sendiri, dari yang fresh maggot atau istilah maggot hidup, ini untuk unggas dan ikan ya. Juga nanti ada bisa juga dikeringkan, ya kita keringkan, kita jual dead maggot atau maggot kering. Ini nanti pasarnya ke exotic pet ya, jadi ke ikan hias dan lain sebagainya. Nah kemudian juga bisa tepung, jadi bisa jual tepungnya. Bisa kita juga jual proteinnya saja. Artinya suatu saat nanti proteinnya diekstrak sendiri. Kalau sudah seperti itu nanti protein ini bisa masuk kemana-mana. Jadi bisa ke industri makanan, kosmetik, obat dan lain sebagainya. Jadi turunan masuk itu banyak. Jadi tidak hanya jual fresh, kalau di saya jual fresh ya, kemudian maggot kering, bisa tepungnya juga kita bisa jual telurnya. Jadi telur maggot bisa jual, telur kita jual, telur kemudian perikupannya. Ini untuk pemula, biasanya itu memerlukan telur dan perikupan. Nah ini bisa kita jual. Oke, tadi menarik banget. Saya tertarik dengan tepungnya nih Pak. Nah, berbicara tentang tepung kan itu nanti kan bisa dibikin untuk bahan olahan makanan, mungkin bisa ya Pak. Nah itu bagaimana sih Pak menangani perspektif masyarakat tentang maggot? Kan banyak nih orang-orang yang kayak ngelihat maggot tuh kayak geli gitu. Bahkan untuk sekedar saya pernah menjumpai di peternak lele gitu, dia nggak mau pakai maggot karena dampaknya ke sosial tuh kayak kok lele makannya maggot gitu, jadi kayak nggak tega gitu dimakan ke orang gitu. Terus gimana sih Pak untuk gimana ya menyadarkan masyarakat supaya maggot tuh sebenarnya nggak semenjijikan itu gitu? Ya memang ini perlu edukasi Pak, artinya berproses ya. Maggot sekarang sudah banyak dikenal, artinya ya kalau untuk saat ini ya tahun sekarang sudah dikenal maggot itu apa. Kendalanya memang itu image kita bahwa maggot itu suatu yang menjijikkan karena memang makannya limbah, suatu yang menggelikan. Nah untuk mengubah image itu ya harus kita kasih tahu bahwa maggot itu suatu yang bersih sebenarnya. Kenapa bersih? Karena menurut penelitian maggot ini ada antibakterinya. Ya, dia mengandung antibakteri E. coli dan bakteri Salmonella. Kita tahu bahwa bakteri E. coli ini bakteri yang penyebarannya melalui limbah organik tadi, dan Salmonella itu. Nah, kalau kita manfaatkan limbah organik dengan maggot, otomatis kita juga akan mengendalikan penyebaran bakteri E. coli tadi. Dan maggot itu bersih dalam arti lebih higienis karena dia ada antibakterinya tadi. Jadi ya ini proses nanti untuk mengenalkan atau orang itu menilai maggot itu bukan sesuatu yang menjijikan. Karena sebenarnya bukan menjijikan kalau sudah kita budayakan, kita budidaya dengan baik itu maggot itu bersih kok, nggak masalah. Nah mungkin juga orang beranggapan kalau lele makan maggot, kemudian atau ayam makan maggot, terus kemudian seperti apa ya? Sebenarnya kan lebih bersih daripada lele makan limbah organik yang lain.
Iya. Maggot sudah bentuk protein tapi dalam bentuk makhluk hidup, Iya. kan gitu. Lebih nyaman lagi sebenarnya seharusnya. Gitu. Kalau bisa maaf ya, lele itu makanannya bisa macam-macam kan, bisa limbah-limbah yang nggak karuan, kita lempar di kolam, bangkai, kemudian itu kan banyak sekali bakteri dan sebagainya yang di situ. Justru itu malah berbahaya. Kalau dengan maggot otomatis lebih bersih, lebih higien, karena dia juga ada antibakterinya tadi. Kan gitu. Ya cuman ini masalah pola pikir. Artinya nanti dengan berjalannya waktu, insya Allah mereka akan paham. Akan paham. Memang perlu edukasi. Ya, perlu edukasi. Dengan kayak contohnya ngobrol-ngobrol gini sama Pak Henry, jadi masyarakat lebih tahu gitu tentang maggot bahwa sebenarnya maggot itu hal yang wajar gitu untuk dijadikan sebagai pakan ternak atau pakan lele gitu. Jadi bisa. Bahkan apa? Maggot ini sudah banyak dimakan manusia, dikonsumsi manusia. Karena proteinnya tinggi jadi kisaran protein 32 sampai 40 protein yang tinggi. Dan kandungan asam amino esensialnya lengkap. Ya, jadi sudah banyak yang dikonsumsi juga. Cuma ini masalah nanti mungkin masalah budaya ya, ketika mungkin. Tapi sebenarnya mungkin di negara lain sudah dipakai, dimakan. Karena memang ini kayak serangga seperti belalang yang di Wonosari gitu. Oke. Ini tidak masalah sebenarnya. Justru bisa terobosan baru ya Pak untuk inovasi gitu. gitu. Bisa sebagai istilahnya apa ya, usaha yang kreatif ya. Bisa. Ya nanti tergantung inilah kreativitas kita. Mau dibawa kemana maggot ini sebenarnya bisa kemana-mana. Kalau untuk harga jualnya per maggot gitu? Maggot ini harga jualnya masih belum ada ketentuannya, belum ada patokannya. Yang jelas kalau kita jual fresh maggot harganya mesti di bawah pelet. Di bawah pelet. Ya, itu baru orang mau beli. Tapi kita juga bisa jual maggot dalam harga yang agak tinggi, seperti untuk pemancing, untuk hobi itu bisa kita jual lebih mahal. Jadi kisarannya sekitar 7.000 sampai 8.000 fresh maggotnya. Ini untuk konsumsi atau peternak-peternak yang komoditas ya, seperti dia punya ikan banyak, ayam banyak, itu sih harga segitu. Tapi untuk hobis itu bisa harga 10.000 per kilo, bahkan sampai 20.000, bahkan sampai 50.000 per kilo fresh itu bisa. Kalau kita packing kecil-kecil, kita packing per 100 gram, kemudian kita jual untuk penghobis ya, untuk tukang pancing, teman-teman yang suka mancing, itu bisa kita jual per 100 gram 5.000. Wow. 100 gramnya, jadi kan bisa 50.000 ya per kilo. Tapi kalau untuk tadi pemakai yang untuk ternaknya, yang komoditas nggak bisa kita jual segitu. 7.000, 8.000, 6.000 sampai 8.000 lah. Dan harga situ masih untung kalau memang kita menggunakan limbah ya, sampah yang gratis. Oke, masih untung. Jadi bisa nih solusi bagi peternak untuk beralih dari pelet menuju maggot gitu, karena lebih murah juga kan Pak? Iya, memang harus lebih murah. Kalau hasilnya gitu bisa berpengaruh nggak Pak untuk ternaknya atau gimana nya? Ya, gini, maggot kan pangan alami sebenarnya, yang dia mempunyai protein yang cukup tinggi, lemaknya juga cukup baik, dan asam amino esensialnya lengkap, ya, sehingga ini efeknya sangat bagus. Ya, pertumbuhan atau performanya dengan pelet itu sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi kita kalau misalnya untuk ikan dan unggas atau ayam sebagainya, saran saya juga tidak murni 100% maggot. Kenapa? Karena gini, lele, ikan atau unggas itu tidak hanya memerlukan protein dan lemak, tapi dia juga perlu karbohidrat. Sementara maggot sendiri ya kebanyakan hanya protein dan lemak dan kandungan air, sehingga masih perlu nanti pelet untuk memenuhi kebutuhan karbohidratnya. Jadi masih campur. Oh, harus dicampur, diselingin gitu ya Pak? Ya, kalau untuk ikan bisa berbandingan 70-30 atau 20-80. Artinya 30% peletnya, kemudian 70% maggot. Bisa. Itu performanya sama, bahkan kesehatannya juga luar biasa, karena memang dia pakan alami dan kandungan ada antibiotik sebagainya. Jadi kalau ayam saya itu di rumah Mbak, ayam saya justru
menggunakan maggot bisa 80%, 20% pellet pur, 80% maggot. Tanpa vitamin, saya tanpa menambah air minum vitamin dan sebagainya, tanpa ada tambahan yang lain, tidak vaksinasi. Jadi udah banyak ngirit juga kan gitu. Oke, jadi lumayan banget kalau bisa menggunakan maggot ini, karena ya kalau pakai maggot doang, maggot aja emang kurang ya Pak, tapi harus dicampur diimbangi dengan makanan yang lain untuk mencukupi kebutuhan gizinya gitu. Jadi tapi sangat solutif bagi teman-teman yang pengen lah menghemat sedikit, nggak cuma pelet doang gitu buat pakannya gitu. Nah di sini kita mau masuk ke sesi tanya jawab nih. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Yang pertama ini ada pertanyaan, apakah ada perbandingan tertentu antara masa maggot dengan sampah organik sehingga maggot itu bisa tumbuh dengan baik gitu? Oke, apakah ada perbandingan antara masa maggot dan masa limbah yang kita pakai ya? Itu ada, Mbak. Dalam budidaya kan kita harus mengusahakan tempat budidaya kita tidak menjadi masalah bagi sekitar. Nah ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan perbandingan tadi antara populasi maggot dan pakan yang kita berikan. Maggot itu umur sekitar 10 harian, 10.000 maggot itu bisa mengurai limbah organik, posisi limbahnya lembut itu bisa sampai 1 kilo per hari. 10.000 atau 1 gram larva dari 1 gram telur lalat VSF atau VSF ya, itu nanti dia bisa mengurai sekitar 2 sampai 3 kilo per hari. Nah, itu harus diperhatikan sehingga nanti kebutuhan pakan terpenuhi, maggot pertumbuhannya juga bagus. Jadi ada nggak asal dikasih ya Pak, karena ada perbandingan tertentu. Ya intinya limbah organik yang kita pakai harus lengkap nutrisinya, harus lebih lembut dan harus sesuai dengan populasinya pemberiannya, biar nanti tidak ada masalah. Oke. Jadi emang perlu diketahui gitu Pak. Ya. Kemudian ada yang bertanya lagi nih Pak, apakah sinar matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan dari maggot gitu? Apakah harus terkena sinar matahari atau justru malah tempat yang teduh gitu? Untuk budidaya maggot ini memang ada 2 tempat tadi ya, ada kandang, kemudian ada biopon. Nah ini punya karakteristik yang berbeda. Kalau untuk yang kandang lalat untuk produksi telur itu memang perlu sinar matahari, harus dapat sinar matahari. Kalaupun enggak harus ada sinar lampu ya. Nanti di luar negeri ini sudah pakai lampu di Cina sebagainya, dia justru di dalam ruangan tapi dia menggunakan lampu. Kalau di Indonesia kan kita bersyukur banyak matahari yang kita manfaatkan aja. Jadi untuk kandang lalat dia perlu sinar matahari. Tapi untuk bioponya, untuk di maggotnya sendiri, pembesaran maggot sendiri itu tidak perlu sinar matahari. Bukan nggak perlu. Harus dinaungi. Jadi harus tidak bisa kena sinar matahari langsung ataupun kena hujan untuk di maggotnya. Di maggotnya. Ya, di bioponnya. Untuk kalau di lalarnya bisa ya, di luar. Jadi lalat itu nanti perlu sinar, maka kandang terus di luar. Kemudian untuk biopon ini harus ternaungi supaya apa? Nanti maggot tidak terpapar langsung sinar matahari dan juga air hujan, kena hujan nggak bisa. Kalau kena hujan dia akan kabur. Kalau kena sinar matahari langsung dia akan mengalami dehidrasi. Panasan gitu ya Pak? Iya. Jadi kalau di rumah mungkin yang ketika masih larva ditaruh dalam rumah. Ya. Kalau udah gede-gede taruh gitu. Ya kalau larvanya tetap harus di dalam rumah atau luar rumah. Kalau di luar rumah harus ternaungi. Intinya harus ternaungi. Ya. Jangan sampai terkena sinar matahari langsung untuk maggotnya ya, untuk larvanya. Tapi kalau yang tadi untuk lalatnya dia perlu karena aktivitas lalat itu perlu sinar matahari. Jadi aktivitas lalat itu apa ya? Aktivitas dia istilahnya reproduksi ya. Jadi pada waktu kawin dia bersinar matahari, pemicunya ini. Pada waktu bertelur dia juga bersinar matahari. Dalam situasi tenang atau mendung nggak ada sinar, maka lalat akan diam.
Diam dong gitu ya. Tapi begitu dia kena sinar matahari kandang itu, maka aktivitas semua akan jalan. Yang mau kawin udah kawin, yang kemudian dia mau betul ya sudah bertelur gitu. Yang masih belum apa-apa ya dia mojok sana mojok sini, main sana main sini. Iya. Oke, jadi ada banyak hal yang perlu diperhatikan ketika mau memulai gitu. Jadi untuk budidaya maggot. Nah, selama ini Bapak ada nggak kendala gitu ketika membudidayakan maggot ini sendiri? Kendala awal siklus. Karena nanti kalau budidaya laut ini harus paham siklus. Ya. Karena kalau nggak seperti itu nanti akan berhenti tengah jalan. Itu satu. Yang kedua, kalau siklus sudah tertangani, biasanya nanti kendalanya ke pakan, ketersediaan pakan. Walaupun sebenarnya limbah banyak, Pak. Tapi ya prakteknya nanti untuk mencari limbah itu juga akan ada kendala karena yang cari limbah itu kan banyak. Di pasar itu yang nyari limbah itu bukan hanya pembeli maggot, justru udah ada pembudidaya ikan atau ternak yang lain itu dia nyari juga di situ. Nah, untungnya limbah maggot ini, limbah yang kita pakai itu limbah yang terjelek gampangannya, yang sisa dari mereka bisa kita ambil. Jadi kendalanya nanti ke siklusnya pertama, kemudian yang kedua setelah itu terlewati bisa justru karena limbahnya, ketersediaan limbahnya ini yang perlu. Karena memang maggot perlu banyak limbah. Untuk satu kental, untuk menghasilkan satu kental maggot itu bisa hampir 1 ton loh limbah. Wow, Itu luar biasa. Ya, banyak banget itu Pak. Iya. Tapi itu juga tergantung limbah yang kita pakai. Bisa juga yang 1 kental maggot itu dari 5 kental limbah itu bisa. Jadi tergantung nanti jenis limbahnya juga. Tergantung jenis limbahnya juga. Ya. Kalau untuk pemasaran Bapak sendiri udah sampai mana aja Pak? Alhamdulillah pemasaran sudah seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Ada toko online-nya gitu Pak? Ya di Tokopedia ada. Oh, di Tokopedia ada. Tokopedia. Kemudian karena memang alhamdulillah kita sudah dikenal banyak orang karena kita sudah sering ngisi di acara-acara talkshow seperti itu. Ya alhamdulillah kita nggak masalah sebenarnya untuk masalahnya. Semakin dikenal ya Pak? Ya kita pakai Facebook, kita pakai WA dan sebagainya. Itu salah satu caranya. Lalu gimana sih Pak, ini terakhir gimana cara Bapak untuk membranding gitu bahwa maggot ke masyarakat biar masyarakat itu paham tentang banyak banget manfaat yang bisa diambil dari maggot ini sendiri gitu, biar masyarakat lebih paham dan akhirnya mau untuk menggunakan maggot, bisa diberikan kayak sarannya gitu dari masyarakat. Ya kita ada sesi pelatihan di rumah. Ada pelatihan juga. Kemudian kalau untuk pengelolaan yang layak umum kita ada YouTube juga, dan channel YouTube. Nah, dari situlah kita memberi edukasi atau memberi informasi kepada khalayak ramai istilahnya bahwa maggot ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa, larva serangga yang mampu mengolah limbah organik sangat cepat dan kemudian memberi nilai dari limbah itu menjadi sesuatu yang punya nilai, artinya bisa diprofitkan. Oke. Jadi lewatnya ya lewat medsos dan sebagainya. Berarti perlu banget untuk edukasi ke masyarakat lebih dalam tentang maggot biar lebih tahu dan lebih bisa diterima gitu ya Pak. Akhirnya nanti kan brandingnya baik gitu maggot dan bisa tahu untuk dijadikan inovasi ke depannya. Iya betul. Oke, untuk masalah sampah nih Pak, biasanya yang paling mengganggu di masyarakat itu karena baunya yang kurang enak gitu Pak. Ya. Nah, bagaimana sih caranya Bapak untuk mengatasi hal tersebut gitu? Apakah harus dikeringkan atau gimana gitu? Ya, memang sampah ini sumber bau ya sebenarnya kan. Karena limbah organik itu limbah yang sangat cepat proses pembusukannya. Jadi bau dari limbah sebenarnya dari proses pembusukan. Nah, maggot sendiri sebenarnya larva yang memakan, artinya dia justru dia akan menghentikan proses pembusukan. Ya, otomatis dia akan mengurangi bau. Ini hanya perlu nanti perlu tadi keseimbangan antara
populasi dan jumlah pakan yang kita berikan. Ini harus imbang. Karena kalau nggak seimbang, artinya misalnya populasinya sedikit kemudian kita kasih pakannya terlalu banyak, ini justru nanti proses makannya maggot dengan proses pembusukan itu akan terjadi lebih cepat pembusukannya. Sehingga masih ada kemudian timbul masalah bau. Kalau nanti populasi dan pakan yang diberikan itu imbang, itu justru baunya nggak masalah. Karena memang sebenarnya maggot itu mengurangi bau intinya. Kalau nggak percaya, kalau kita punya maggot dalam satu kotak, kemudian kita kasih limbah organik atau misalnya bangkai ayam atau ikan yang sudah busuk, kita berikan harusnya sudah bau bangkai, kita masukkan ke kotak maggot, maka bau itu akan hilang. Atau kalau kita memberikannya belum bangkai atau belum bau, ikan mati atau ayam mati, masukkan di kotak yang ada maggot banyak, itu nggak akan ada bau bangkai sampai habis. Proses makannya cepat, Pak? Cepat. Justru dia dia menghentikan proses pembusukan. Otomatis dia akan mengurangi bau tadi. Jadi intinya seperti itu. Jadi yang penting porsi tadi. Porsi itu sendiri. Ya. Ya, sekali makan tuh habisnya berapa, misalnya dikasih 1 kilo gitu, habisnya berapa menit gitu? Ada nggak, Pak? Tadi itu tergantung dari populasinya dalam kotak itu. Kita harus paham ini populasinya berapa, kemudian kita kasih harusnya berapa per hari. Jadi seperti kalau di tempat saya itu satu kotak itu ukuran 80 sampai 2 meter, itu saya kasih 20 gram atau kita kasih larva 20 gram. Ini sekali kasih pakan kita 25 kilo habis sehari bisa. Oh, sehari. Iya. Saat pagi sampai sore, bahkan nggak sampai sore udah habis itu namanya sendiri. Bisa. Jadi yang penting kita paham populasi, sehingga nanti kita akan memberikan pakan sesuai dengan populasinya. Ya tadi itu kemampuannya kan sudah dilihat, 1 atau 10.000 maggot itu bisa 1 kilo per hari gitu. Nah, itu sebagai dasarnya. Sebagai dasar. Ya. Dan di OMC nggak ada tambahan proses-proses fermentasi dan sebagainya, enggak. Oh, nggak ada. Ya, langsung, jadi begitu ada limbah kita proses kemudian kita berikan. Oke, berarti dari proses yang masih fresh sampah gitu langsung dikasih. Soalnya kalau dikeringkan malah justru maggotnya. Nah ini untuk maggot itu nggak bisa kering. Nggak bisa kering ya? Nggak bisa. Minimal lembab yang bagus, dan juga jangan terlalu cair. Kalau prinsipnya sih cair bisa ya. Cuma nanti kalau dengan cairan itu bau mungkin lebih cepat ya. Yang bagus limbah itu kita buat lembab. Lembut dan lembab. Nah, kandungan airnya ya paling 70% lah. Nah, itu akan cepat. Jadi nggak bisa kering. Kalau kering justru malah dia susah makan. Berarti intinya tuh harus basah, karena ya maggot itu doyanya basah gitu. Gak perlu khawatir tentang bau, karena justru bau itu bakal hilang sendiri ketika sampahnya itu udah habis gitu kan, Pak? Ya. Dan kalau limbah yang kita pakai itu baru, Pak ya, seperti limbah sayuran, buah-buahan, kemudian kita giling, itu baunya bukan bau yang nggak enak, justru baunya seger karena campuran macam-macam daun bawang, daun seledri dan sebagainya di satu, sehingga baunya seger. Nah, memang kita kasihkan ke maggot ya seger saja. Kecuali kemudian kita punya istilahnya simpanan yang untuk stok gitu yang banyak. Nah, ini perlu penanganan juga. Berarti solusinya kalau pengen nggak bau, artinya langsung diolah, langsung dikasih makan ke maggot gitu biar nggak bau. Kalaupun harus menyimpan, ya ini harus ada tempat menyimpan yang tertutup. Rapat, gitu. Supaya nggak menimbulkan. Karena yang masalahnya di situ. Kalau sudah di maggot itu udah aman sebenarnya. Kalau di maggot. Masalahan dari awal teknisnya gimana? Iya. Oh, menarik banget ya Pak, tadi kita udah berbicara banyak tentang pembudidayaan maggot dan manfaatnya gimana, dampaknya gimana gitu. Nah untuk itu jadi intinya teman-teman nggak usah khawatir tentang bagaimana kita memanfaatkan sampah organik, karena banyak solusinya. Salah satunya adalah pembudidayaan maggot ini. Nah dari budidaya maggot ini bisa kita hasilkan sesuatu hal yang bermanfaat, seperti ada pupuk, terus ada fresh maggot, ada maggot kering, dan juga bisa ditepungkan ya Pak.
Nah, untuk itu biar teman-teman lebih paham atau pengen lebih tahu gitu tentang Magot, mungkin bisa mampir ke channelnya Bapak Henry ya. Namanya apa, Pak? Di YouTube ada channel Omah Magot Jogja. Oke, jadi bisa. Instagram juga ada Omah Magot Jogja. Omah Magot Jogja. Oke, bisa dikunjungi teman-teman, Iya. bisa di-subscribe, bisa di-follow langsung di Omah Magot Jogja. Nah, mungkin itu yang bisa hari ini kita sampaikan bareng sama Pak Henry. Jangan lupa juga teman-teman buat selalu ikutin Potani dan nge-follow Potani, dan sampai jumpa untuk di dialog Potani yang ketiga. Terima kasih Pak Ya, atas sama-sama. waktu dan kesempatannya. Terima kasih banyak atas ilmunya dan sampai jumpa Pak. Ya, sampai jumpa lagi.